kalau misalkan untuk nembusin hero-hero kayak gini agak sedikit berat juga. Mau nggak mau harus ada satu hero yang ini nahan lah dengan Radiant Armor. Untuk teman-teman please sponsor us. Tapi mereka bawa Estes, cukup berani, menarik. Dari teman-teman PSU mereka tuh ternyata bukan malah menyediakan hero yang bisa dibilang cukup memiliki durability, tapi mereka lebih mengamankan hero untuk tim fight jangka panjang Estes. Jadi mau nggak mau harus nempel banget kali ini teman-teman dari PSU. Nggak boleh misah sedikit pun, apalagi untuk Huni yang nantinya dia akan bermain dengan Nathan. Berarti bisa dibilang draft pick kali ini nggak yang terlalu tanky banget ya, tapi lebih ke arah damage karena dua marksman versus dua marksman nih. Nah pertanyaannya siapa yang mau nahan dealing damage dari Chang'e sih? Apalagi Lilia kayak gini kena S Queen Won, dia pasti mau nggak mau bakal ke-trigger dari satu ultimate Black Shoes-nya. Dan ini dari masing-masing mid lanernya aja bisa dibilang kalau diadu sekalipun menurutku Funi lebih punya keunggulan. Apalagi ada Rafaela di sana, checking mapnya lebih pasti. Kalau Estes ini minusnya untuk checking mapnya dia agak sedikit susah dan dia harus masang badan di depan sana. Dan kayaknya dari movement speednya juga agak sedikit lamban ya. Kalau Holy Healing kan dari Rafaela kan nambahin lah movement speednya. Iya. Oke, so kita akan melihat nantinya dalam in-game-nya karena dari teman-teman PSU, ingat yang paling tebel mereka cuma Yumeko. Kalau misalkan dari teman-teman GPX mereka punya Ele dengan menggunakan lampu-lampu dan Rafaelanya juga nanti akan seperti apa game plan dari teman-teman GPX versus PSU. So kita akan menyaksikan itu saat lagi masuk ke dalam gamenya. Dan inilah dia game kedua karena game pertama sudah 1-0 diamankan untuk GPX. Setelah tadi mereka mendapatkan sebuah advantage. Betul. Dengan poin di awal. Poin 1-0 ya untuk di awal. Tapi soalnya kita masih bakal langsung aja masuk ke Land of Dawn kita yang kedua. Yes, ini dia. Dia mikir dulu ya. GPX Basreng, iya mikir dulu. Karena kan ini kan hitungannya apa ya, setelah tadi kita lama ya kan, jeda yang lumayan lama, lumayan panjang, akhirnya kita kembali lagi dan kali ini udah melihat pergerakan dari teman-teman kedua belah tim GPX Basreng dan juga Please Sponsor Us sudah mulai memasuki pergerakan di mid lane. Dan untuk sekarang mereka sepertinya akan bergerak dan mencoba untuk mengamankan area bagian river atas. Sementara Ciwinda Earl, dia langsung melakukan satu pergerakan yang sangat amat berani, mengganggu Hyuni di area bottom lane. Dan bahkan ini zoning out yang sangat amat mengerikan dari Cincau. Dia melakukan freeze lane, 2 laning bahkan kali ini benar-benar dikuasai di arah bottom lane-nya. Di press abis-abisan agar Hyuni terkena poke damage dan bahkan melakukan recall. Wah, ini bakal rugi banget untuk gold laner milik PSU. Yes, mungkin dari pihak PSU juga nggak mau terlalu memaksakan ya, apalagi udah ada informasi adanya Earl di sana. Tapi kalau kita perhatikan juga di sini udah ada informasi juga dari teman-teman PSU untuk setidaknya nge-follow up. Tapi Snowy hampir aja terpick off dengan HP yang udah tercicil cukup banyak juga. Oke, kali ini mungkin bakal ada sedikit gangguan di depan sana, mau dipaksa untuk menggunakan Retribution dan yes, bakal dipaksa untuk menggunakan Retribution dari BBTX Yasa. Bahkan kali ini benar-benar masih terpressure ya di bagian jungle milik teman-teman PSU karena di gold lane-nya Cincau benar-benar nge-zoning out jauh banget dan Earl-nya masih standby di arah bottom lane. Walking damage yang tidak ada henti-hentinya agar Sky dia agak bebas di depan sana. Dan lihat quick draw-nya mengusir semua bagian di gold lane. BBTX Yasa mulai ketahuan dan bahkan langsung mundur dengan rondonya perlahan-lahan tapi pasti. Namun lihat di mid lane-nya juga Fundul akan ready dengan satu meteor shower level 4-nya. Yes, tapi ini harusnya udah saatnya untuk ready mengamankan turtle pertama ya. Apalagi dengan adanya Mountain Shocker, tapi ya udah nggak ada juga, masih cooldown. Tapi harusnya masih cukup aman sih. Masih ada Retribution yang dipegang oleh Sky. Iya, tadi satu momen sih yang membuat BBTX Yasa ketahuan karena rotasinya ke arah bottom lane. Coba kalau dia ke arah top lane mungkin dia bisa setidaknya mengusir Ele agar tidak menyentuh ke arah turtle yang pertama. Sunny udah mulai muncul juga, ketahuan satu Light of Retribution itu dia untuk checking map, dapetin informasi. Dan sekarang Earl bakal coba untuk pukul-pukulan aja sama Sunny, langsung menuju ke arah bottom lane. Fundul udah ready dengan meteor shower-nya, sepertinya dia akan ingin mencuri ke arah purple buff-nya karena melihat dari BBTX Yasa dia hitungannya lagi benar-benar rugi banget sih. Yes, tapi tadi nampaknya ada sedikit pergerakan yang cukup agresif ya dari seorang Ele dan Black Shoes. Bisa menggocek seorang Earl di sini, tapi dengan ada meteor shower juga masih belum terlalu sakit damage-nya. Oke. Masih bisa coba untuk dihindari aja terlebih dahulu.
Masih aman sih ya, apalagi masih ada retribution juga kan dari BPTX Yasha-nya juga dan zoning out di arah top lane Sky langsung bergerak dengan lagu duka, dia ngamanin satu juga dari gold shield turretnya Yumeko, ternyata miss begitu saja dari serangan dan first blood diamankan oleh Chiwinda Earl dengan gerakan yang sangat agresif dari Ele di arah top lane, dapetin satu di sana, tapi kali ini apakah bakal ditukar dengan di arah bottom lane karena gold shield turretnya udah mulai kebuka juga. BPTX Yasha langsung hadir dan tidak akan ada yang mengganggu di depan sana. Cincau harus lebih berhati-hati, gak boleh terlalu overcommit. Suni langsung mendapatkan informasi bahwa tidak ada siapapun di arah bottom lane. Gold shield turretnya bakal coba diamankan dan bahkan kali ini ditukarkan oleh top lane. Langsung ada pergerakan juga quick draw dan kali ini Chiwinda Earl agak sedikit mengganggu saja ke arah Suni. Yes, permainan cukup objektif ya bisa dilihat di sini, tapi Yumeko beradu damage dengan Sky walaupun nampaknya masih coba untuk digocek-gocek aja terlebih dahulu. Sky. Sakit banget damage, apakah bisa terpick up, masih bisa digocek lagi. Flicker tapi kayaknya nggak bakal mau komit karena Sky juga masih ada satu turtle buff juga untuk barusan karena dia megang turtle dan bakal ready untuk team fight di turtle selanjutnya. Karena ada retribution juga yang mungkin akan diamankan dari kedua belah tim, namun Fundul sudah melontarkan satu meteor shower, artinya dia akan lebih agresif untuk bermain di area turtle. Yes, seharusnya udah cukup bisa mengusir mundur, tapi nampaknya kalau di area mid lane ada sedikit informasi mungkin apakah bakalan coba untuk di kontes kah? Agak sedikit beresiko sih kayaknya kalau mau di kontes karena BPTX Yasha-nya juga agak sedikit jauh dan dia masih ada di bagian Rock Ursa tanpa adanya detektor. Kali ini langsung mengincar ke arah Suni, flick out-nya digunakan dan bahkan Suninya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Ele langsung mencoba untuk melakukan gencatan perang dan bahkan kali ini Ele dipaksa untuk flick out-nya keluar mundur ke arah belakang karena dia udah tahu bahwa retribution-nya sudah digunakan. Langsung ada Mountain Shocker juga. Kali ini apakah bakal ditabrak? Sepertinya tidak karena wave mininya langsung bersih oleh BPTX Yasha. Yes, masih cukup jauh, tapi di sisi lain dari Cincau dan juga Yumeko kali ini masih cukup sengit duelnya. Sudah ada follow up juga dari Fundul. Sakit banget, masih bikin flicker ke arah belakang, tapi harus ditukarkan dengan outer turret di area bottom lane. Cincau, flick out keluar, meteor shower di cover oleh kakaknya. Adik, pulang adik. Awas, hati-hati di sana ada 3 hero yang menanti agar Gpex Bustering bisa melakukan setup terlebih dahulu dan Sky dia memanfaatkan space di arah bottom lane. 3 hero dari PSU ada di arah bottom lane dan itu membuang waktu mereka agar mendapatkan turret objektif lainnya. Yes, walaupun ini masih di menit ke-5 ya, ternyata teman-teman cukup bermain objektif. Nggak terlalu banyak hero-hero yang terculik, tetapi mereka coba untuk mengamankan 3 lane sekaligus. Menurut aku ini udah cukup baik dan cukup sakit ternyata damage-nya ya. Yes, karena Suninya masih level 5 dan bisa kita lihat Sky dia level 8. Emang gak ada perbedaan yang jauh dari Granger dan Yisunshin-nya. Cuma untuk dari segi gold sih aku bisa yakinkan dengan dua turtle tadi sih. Itu udah yakin banget kalau seandainya ini Sky bakal langsung OTW untuk mendapatkan satu item yang cukup mahal. Tapi untuk sekarang dari Suninya juga harus menjaga posisi, jangan sampai malah dia terkena poke damage yang terlalu tinggi dan langsung nge-trigger dari mulai immersion. Langsung dibuka juga Mountain Shocker. Fundul sudah ready dengan satu yang talismannya loncat dari Ele. Lihat mulai immersionnya langsung dilontarkan begitu saja dan bahkan ada satu interference. Yumeko tumbang, tidak ada hero di link damage. Di depan sana ada Suni juga harus hilang. Tertampar lagi di depan dengan kepretan mau dari quick draw. Ini clean benar-benar tidak terhentikan. Lihat quick draw-nya 50 pasifnya keluar. Yes, ini karena memang kita bingung ya dari awal siapa yang bakal coba untuk nebein gitu. Ya walaupun Yumeko mungkin doang. kita tahu ya Yumeko doang. Oh ya Yumeko pun tadi sedikit miss ya, miss stepnya, jadi harus hilang, terculik, terus jadi gak ada yang bisa nahan lagi dan damage-nya jadi masuk semua. Ini dia sih. Fundul juga sekarang udah bisa jadi tipikal spammer. Lihat langsung meteor shower lagi mengincar ke depan Ele dalam keadaan yang cukup berbahaya. Terkena damage turret yang cukup tinggi dan bahkan Yumeko sendirian depan sana Mountain Shocker dibuka. 3 hero terjebak, bahkan kali ini harus dipaksa untuk mundur karena turret objektifnya masih bisa berdiri. Tapi Earl dia mengganggu dengan holy healingnya. Light of Retribution lagi memaksa untuk mundur teman-teman PSU dan kali ini udah mulai muncul juga di top lane Cincau yang memaksa Hyuni untuk mundur. Blade of Despair diamankan untuk seorang Clint. Semakin sakit ya dengan tambahan physical attack yang cukup besar. Tapi at least di sini
lagi dan lagi objektif yang cukup tinggi dari teman-teman GPX berhasil menambahkan turret di area bottom lane. Yes, menuju ke arah jungle top lane. Cincau udah mulai muncul lagi ke arah Hyuni, mengganggu lagi agar quick draw-nya bisa melakukan tipikal poke damage ke depan. Ingat burst damage-nya. Langsung diloncatin begitu aja. Ele dapetin satu dari Sunni, langsung di follow up dengan Oli Baptism, flick out ke arah belakang dan lihat Cincau V2 situation. Snowy dalam ancaman, langsung coba untuk ditembak begitu saja, double kill diamankan oleh Cincau. Ele tumbang tapi lihat di depan sana meteor shower-nya langsung membubarkan pasukan dari PSU. Yumeko mencoba untuk menarik ke arah Cincau, tapi Cincau bakal coba untuk di shutdown terlebih dahulu. Double kill untuk seorang Hyuni. Wow, hampir aja tadi ya berhasil selamat at least dari Yasha-nya. Backupan yang cukup rapat tadi benar-benar dihalangin banget ya, kayak sebenarnya mungkin kayak agak sedikit miss aja, ini mau pulang pun nggak bisa gitu, mau di cover pun agak sedikit sulit, jadi mau harus menghilangkan salah satu player aja dari PSU. Yes, dan itu tadi ada satu heal yang cukup cukup hilang sih dari LA-nya, langsung ngincar ke arah Sunni dan kali ini Yumeko lagi. Holy Baptism-nya ke arah belakang, Yumeko dalam ancaman kena meteor shower kali ini. Lihat Snowy-nya juga bahkan sampai dengan hadir 4 member dari PSU di bagian mid lane. Langsung saja Hyuni-nya mengincar ke depan. Oh, masih ada Holy Healing mencoba untuk menghindari semua team fight yang ada. Lord sudah mulai muncul dan kali ini teman-teman dari PSU langsung udah mulai ketahuan. Lihat Cincau-nya melakukan poking damage ke arah belakang, meteor shower dilontarkan dan bahkan ada Black Shoes. Langsung coba untuk di body block saja oleh Sunni dan membersihkan wave secepat mungkin. Plus kali ini Lord-nya udah mulai di set up karena dengan perbedaan gold yang cukup signifikan, 5.000 gold, Lord-nya nggak bakal bisa dicuri. Yes, Lord yang cukup free banget untuk teman-teman dari GPX dan ini saatnya melakukan setup defensif karena 3 lane udah berhasil dibolongin ya. Ini cuma hanya menyisakan inhibitor di area mid lane dan juga bottom lane. Gimana caranya teman-teman untuk at least sih dari Yumeko-nya bisa ngamanin 2 atau minimal 1 lah. Karena kan hero-hero range semua ya. Iya, harus manfaatin si Nathan-nya sih. Jangan sampai Nathan-nya terculik karena balik lagi sih mereka punya high ground itu cuma ada di Lilia sama Nathan-nya ini yang dari tadi belum ditumbangkan Hyuni. Walaupun dia terkena pressure di area gold lane atau bottom lane, tapi setidaknya dibandingkan dengan Cincau yang sempat bahkan tertangkap 1 kali, minimal dia nggak boleh tertangkap untuk kedua kalinya. Yes, dan kali ini sudah langsung aja bakal mengarah ke arah inhibitor di area bottom lane dan nampaknya bakal coba untuk langsung aja di poke. Ih, lihat damage-nya masuk semua ternyata Bapak, sakit banget. Yumeko bahkan setengah darah begitu saja. Sunni belum mengeluarkan ultimate-nya, langsung saja ada meteor shower di arah belakang. Fundul mengincar ke depan, Yumeko dalam ancaman. Dan Ele, what are you doing Ele? Mau menangkap ke arah Yumeko tapi gak bisa. Sementara itu Snowy-nya bakal tumbang di arah depan sendirian. Yumeko juga harus hilang, ditukarkan begitu saja. Mungkin bakal jadi triple ke arah Hyuni. Sky dengan HP yang di bawah 30% dan bahkan mungkin akan jadi maniac di depan sana dari seorang Sky. Tersisa BBTX Yasa, apakah dia masih mampu untuk bertahan? Langsung ada Rhapsody juga. Apakah bakal jadi savage di sini untuk Sky? Karena dia berada di lini terdepan dan sementara itu BBTX Yasa benar-benar dalam keadaan yang sekarang terbuka dari base-nya, mencoba langsung mengekspos ke depan dan hanya bisa diayam-ayamin karena nggak bisa keluar dari tempat base-nya. 2-0 untuk GPX Basreng. Wow, permainan yang cukup one-sided ya, kalau bisa kita lihat ya. Dan sepertinya teman-teman dari GPX agak